أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الفاتحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Innama yanhakum angin pestine nyegah kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah anil ladzina saking wong akeh qatalukum kang padha merangi sapa alladzina kum ing sira kabeh fitdini ing dalem agama wa akhrajukum lan padha ngusir sapa alladzina kum ing sira kabeh min diyarikum saking pira-pira omah sira kabeh wa dhaharu lan nulungi sapa alladzina awanu tegese nulungi sapa alladzina ala ikhrajikum ing atase ngusir sira kabeh antawallahum yen to ngasi sira kabeh ing alladzina. Jadi melanjutkan dari ayat sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-8. Wonten mriku didhawuhaken ada beberapa orang yang dulu memang tidak ikut mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kelompok yang memang tidak ikut menekan-nekan orang yang beriman, kemudian menyiksa, mengancam mereka, sehingga orang yang beriman menjadi ketakutan, kemudian mereka pun harus diisolir, bahkan diusir dari daerahnya sendiri, sampai dikenal dengan peristiwa yaitu hijrah ke Madinah dari kota kelahiran mereka yaitu Makkah, yang dikenal kemudian dengan kaum muhajirin. Allah Subhanahu wa taala kemarin menegaskan ya pada ayat sebelumnya, kalau mereka ini dilarang oleh Allah kita bersimpatik kepada orang-orang yang sudah melakukan seperti itu, kemudian masih kita bersimpatik kepada mereka. Mereka jelas-jelas menunjukkan permusuhan kepada mereka, kepada kita. Apalagi faktornya itu bukan karena sentimen, bukan karena apa, tapi faktornya ini adalah karena iman. Artinya begini, wong sing gak iman nang Gusti Allah, begitu melihat orang yang beriman, justru yang tidak beriman itu mestinya adalah mengikuti yang beriman, karena mereka diajak berpikir secara benar dalam koridor beriman, berkeyakinan secara benar. Malah justru mereka berlagak lebih benar. Yang tidak iman ini malah memusuhi yang iman. Faham tuh? Nah ini akan menjadi lucu justru malah orang yang sudah beriman, yang mestinya punya prinsip tegas,
malah berempati atau simpatik pada mereka yang tidak iman. Wong sifat permusuhannya saja sudah mereka tampakkan. Kalau kita kemudian ibaratnya berempati atau bersimpati, maka dikiranya kita itu masih berkompromi dengan mereka. Maka mereka memandang terus-terusan kepada orang yang beriman itu dalam pandangan yang lemah. Nah, ini juga mendidik kita anak-anak sekalian ya. Kita yang ngaji, kita yang belajar ilmu, kita yang belajar agama, kita yang melatih diri untuk melakukan amalia sholihah. Jangan sampai justru kita merasa kecil hati menjadi orang-orang yang dipinggirkan. Kalian menjalani seperti ini adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semuanya bisa melakukan ini. Karena Allah mengatakan bahwa mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Di situ ada kata-kata mayuridillah. Orang-orang yang memang dikehendaki Allah. Artinya ya orang yang dikehendaki saja. Siapa mereka itu paling tidak ayatnya akan kelihatan ya, sampean-sampean. Ini salah satunya orang yang mau peduli belajar ngaji, belajar agamanya Allah. Niki ayat yang nyata. Yufaqihu fiddin, mereka dipahamkan agama, orang-orang yang akan diberikan kesuksesan oleh Allah. Maka sampean jangan kecil hati jadi santri kok sawangane koyo orang yang dibuang atau orang yang dipinggirkan. Itu malah terbalik. Mestinya kalian harus bangga menjadi orang-orang yang dipilih Allah, memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ini hampir ada ada korelasinya ya. Walaupun perbandingannya jauh, tapi kan ada korelasinya. Dulu orang-orang yang sudah beriman itu tidak boleh, malah justru mereka merasa empati, simpatik, merasa kecil atau merasa takut karena kekuatan orang-orang yang tidak beriman yang selalu menakut-nakuti mereka. Fahimtum? Kemudian pada ayat yang ke-6, bisa saja Allah merubah situasi yang seperti itu menjadi situasi yang berbalik. Dulu orang Mekah itu mengusir orang Madinah, orang Mekah diusir sampai ke Madinah atau orang Muhajirin. Kemudian orang Muhajirin dilarang untuk bersimpati kepada orang Mekah karena konotasinya mereka masih kufur. Bahkan ada salah satu sahabat ditegur langsung oleh Rasulullah karena membocorkan apa yang ada pada rencana-rencana Rasulullah, dibocorkan ke orang-orang kafir yang ada di Makkah. Tapi namanya semua ini adalah Allah memberikan contoh. Artinya gini ya, saman kali kulon itu diurui cara bersikap. Tapi desainnya semuanya itu Allah. Kita harus tahu itu bahwa desainnya membuat orang itu baik, membuat orang itu jelek, membuat semuanya itu bisa baik, bisa tertata. Bagaimanapun yang terjadi itu semuanya adalah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Contoh ini akhirnya berbalik. Sing asale wau mboten angsal simpati nang tiyang Mekah, orang Muhajirin yang sudah ada kadung di Madinah ini. Apa yang terjadi? Mereka malah bertemu lagi dalam suatu situasi yang nyaman, yang mesra, yaitu ketika terbukanya kota Mekah. Orang yang asalnya Muhajirin dari Mekah bisa ketemu lagi dengan sahabatnya, dengan keluarganya. Cuma bedanya begini, mereka dulu dilarang, dalam beberapa dekade dilarang. Karena apa? Saat itu beda iman, faham? Beda prinsip. Uang itu ketemu ya apa ya? Ketemu ya apa lah. Misalnya sampean ketemu konco sampean, ketemu siapapun lah keluarga sampean.
Ketika prinsipnya masih beda, yaitu bisa koyo dadi siji, tapi sebetulnya mereka belum bisa menjadi satu. Fahimtum? Bayangkan ketika orang muhajirin ini setelah ada di Madinah bersama Rasulullah dalam dekade, kalau kita melihat sejarah berarti selama 13 tahun, 10 tahun. Karena Rasulullah ada di Mekah itu 13 tahun, ada di Madinah Rasulullah 10 tahun. Jadi kalau dilihat dari mulai beliau diangkat menjadi nabi itu umur 40 tahun ya. Kalau ditambah 13 sama 10 berarti berapa? 23. Berarti usia Rasulullah 63 tahun. 63 tahun ya. Itu setelah 10 tahun, bayangkan gampangane wong sing kadung kehilangan keluarga, kehilangan napa? Familinya. Itu ketemu lagi ya. Dan ketemunya lagi itu sudah dalam keadaan bukan dendam, bukan balas dendam, bukan mau membalas, bukan. Tapi ini futuhat. Mekah ini dalam keadaan terbuka. Orangnya rame-rame beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sama lihat di apa itu idza jaa nasrullahi wal fath, surat Al-Fatih itu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa saat telah datang nasrullahi pertolongan Allah wal fathu dan terbukanya kota Mekah. Fatah di situ maksudnya adalah terbukanya kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu Muhammad melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong di dalam masuk ke agama Allah. Fasabbih bismi rabbikal afwaja fasabbih bihamdi rabbika fastaghfir innahu kana tawwab. Coba bayangkan sing asal niku sadurunge kaya ngoten niku, lek Gusti Allah sing desain mereka ditemukan dalam keadaan mawaddah, dalam keadaan sayang ya, karena sudah mereka seiman. Sakit paham nggih? Paham no mboten? Dados ngaten, kita itu harus bersikap bagaimana ya? Awake dhewe iku ndeke awak iku ya apa ya? Sing penak sing bener iku awake ya apa ya? Niku ditata kali tatananipun Allah, ditata kali Islam, ditata kali Quran, ditata kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini saatnya kamu boleh, ini saatnya kamu tidak boleh. Itu harus kita ikuti. Karena apa? Yang nata kula kali panjenengan iki Gusti Allah. Mesti niku mbeto penake awake dhewe. Mesih kata ngeten. Awake dhewe gawe logika. Pak, ngene gaul. Apa wong karepku dhewe. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang mestinya itu tidak boleh. Betul gampangane mestinya itu belum saatnya kita lakukan. Gampangane ngene aja. Wong bergaul bebas itu boleh oleh Al-Quran, tapi syaratnya setelah nikah. Faham tuh? Kono paham ndak? Cek ngerti. Sebelum itu ndak boleh, harus menjaga karena bukan muhrimnya. Lah di zaman akhir, wong niku mboten trimo kadang-kadang hukum ngoten. Wah, nuruti ngono kuno. Sekarang itu yang penting kenal dulu, baru nikah. Jadi diwalak-walik hukum itu. Lek cara biyen ya tahu kemudian nikah, baru mereka mengenal tentang jati dirinya mereka berdua itu ya setelah nikah. Bahasa guyone pacaran itu setelah nikah. Saling mengenal itu. Lah saiki enggak dikenal dulu pacaran digowo ngalor ngidul, kadang nun sewu kebabasan ditilihi barang, maru dinikah. Akhirnya enggak membawa barokah.
Karena mereka jadi manten pun mesti ada asarnya. Manten itu manten anyar, manten bekas, paham? Paham apa mboten? Ndak ada. Sing rame mek tamune tok. Sing seneng wong tuane. Tapi dua manten iki wis gak merasakan senang. Apa? Sudah malam pertama sebelum saatnya pertama dia. Nah, ini lek konsepnya Islam gak digawe. Akhirnya di zaman akhir ini hancur-hancuran. Banyak kebohongan. Banyak makanya zaman dengan cerita manten itu gak awet. Banyak anak-anak muda bercerai saat muda itu pula. Kenapa? Karena sudah tidak percaya antara satu dengan yang lain. Kon biar gendaan iku ya. Sampeyan biar yo gendaan. Pak paling kon tau mbek iku. Lho akhirnya rumah tangga iku mek tuding-tudingan tok. Curiga-curiga. Jangan-jangan kamu jangan. Ya, jangan-jangan kamu juga jangan. Jangan-jangan kamu doyan jangan. Kamu juga. Akhirnya apa? Yang terjadi bukan mawaddatan warahmatan. Karena apa? Gak melok desene Gusti Allah. Kok ini damel pelajaran ini di surat Al-Mumtahinah. Saatnya orang Muhajirin tidak boleh bersimpati kepada orang Makkah karena belum iman. Tapi bagaimana setelah Allah membuka Fathul Makkah, mereka bisa bertemu dengan saudaranya lagi, atau dengan orang-orang yang terdahulu, atau mungkin dengan sanaknya yang terputus. Seperti juga beliau Rasulullah ketemu dengan keluarganya yang ada di Mekah, tapi dalam keadaan mereka sudah iman. Barangkan dulu mereka yang mengusir, dulu mereka yang maitu sing biyen ngilok-ngilokno, kemudian mereka bertobat, mereka minta maaf pada Allah. Daune Allah wa mriki wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Kemudian pada ayat yang ke-8, la yanhakumullahu 'anil ladzina la yuqatilunakum. Kalau pada orang-orang yang dulu tidak pernah mengusir kamu, tidak memusuhi kamu, orang-orang kafir Mekah maksudnya. Walam yakhrujukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim bil qista. Wa tuqsitu ilaihim. Ingat ini sama dengan ngaji sore tadi itu. Kepada orang kafir yang mereka tidak ofensif, ya kalau bahasa sekarangnya ofensif, atau disebut juga tidak kafir harbi, bahasanya kafir dhimmi, wong kafir tapi gak melok ngusir kanjeng Nabi, gak melok merangi kanjeng Nabi, gampangane mereka meneng tok lah, gak menunjukkan permusuhan. Itu pun kita umat yang beriman ini diperintahkan untuk berbaik-baik dengan mereka. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya napa? Untuk tetap baik dengan mereka dan berbuat adil terhadap mereka. Ini luar biasanya ajaran Allah ini. Ruwono niki sampai sekarang harus kita pakai lah, paling tidak berangkat dari sampean dhewe. Mungkin sampean tidak disukai, mungkin sampean dicemooh, mungkin sampean dipinggirkan oleh orang yang tidak suka ketika kalian mengambil jalan bismillah nawaitu mondoa. Nawaitu golek ora sing madani Allah jaman koyo ngene mondok wis gak jamani. Paham nggih? Di oma cekelane HP, di pondok cekelane kitab kuning. Kapan kau nyekel kitab biru misalnya? Biarkan saja. Paham nggak? Iya kan HP ku layarnya kan biru nih. Layarnya loh, isinya gak ada aku gitu ya. Isinya merah biru ya, wallahu alam bisawab. Mana? Kok umpamane seperti itu? Apa sikap kamu? Ya sudah biarin. Berarti kamu harus mulai mengambil jarak. Oh, itu orang yang memusuhi wong santri. Ojo malah
situasine mondok, situasine santri malah kon bocorno nang wong sing gak seneng ambek santri iso diolah, diwalak-walik. Oh, di pondok iku ana arek tukaran. Masih gak di pondok ya ana wong tukaran. Ngene mboten. Tapi nek sing tukaran arek pondok tutuk didik krungu. Wong arek pondok nggene tukaran. Jarine wong sing ngerti, goblok tukaran itu di pondok tok, di dindi ana wong tukaran. Sing mesti tukaran iku ndek ndure ring tinju. Niku mesti oleh hadiah. Paham mboten? Itu namanya kita cerdas. Hal-hal sing di pondok iku elek api ojo sampai disampaikno ambek wong sing gak simpati nang pondok. Paham napa mboten? Lho kok ngono? Lho Quran muri ngono kok. Wau nu kita ayat iki kita waca kaya ngono kuwi. Lah, kecuali mereka yang tidak menunjukkan antipati. Apa antipati ya? Tidak menunjukkan kebencian nang wong pondok. Oh, mereka harus kau perlakukan dengan baik. Lek perlu kan ono. Pondok iku penak. Ngene wong golek ilmu, wong dilatih ibadah. Jangan-jangan yang asalnya ndak ngerti pondok itu malah ngerti pondok, kepingin anaknya melok mondok. Seperti itu sikap kita. Akhirnya apa? Lek kita bisa bersikap dengan baik, kita serahkan pada Allah. Allah sing desain. Suatu contoh, anaknya sinten Abu Jahal. Bapaknya musuhi Kanjeng Nabi koyo ngoten iki. Luar biasa. Tapi kon kudu eling. Kabeh iki desene teko Gusti Allah. Lah Gusti Allah sing gawe kon ati protes apa? Anake iman di saat masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anake sinten iki? Anake Abu Jahal. Dadi sahabate Kanjeng Nabi. Bahkan di kitab diceritakan nalikane bapake sedo. Nalikane bapak sedo iku sih napa masyaallah napa salah satu dari sahabat yang dulu memusuhi Rasulullah ini ketika anaknya itu beriman enten sing njaluk Kanjeng Nabi supaya mengikhlaskan napa serbane apa pakaiane untuk kafan daripada bapaknya niki lek Gusti Allah sing menghendaki kita ndak tahu. Sung asale kafir malah dadi iman. Contoh mana? Tokoh dari perang Uhud itu siapa? Sayyidina Hamzah. Itu terbunuh di zamannya Rasulullah. Menangi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi duka. Ternyata orang yang membunuh Sayyidina Hamzah pada akhirnya ditakdirkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis kali ayat sing kita waca iki. Orang-orang yang dulu mengusir Rasulullah, orang-orang yang dulu memusuhi Rasulullah, ketika terjadi Fathul Makkah berbalik mereka wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk agama Allah. Ngoten ja. Nek sampean kemudian melihat, wah, setelah santri itu begitu manfaatnya dirasakan oleh umat, wong mulai seneng ngaji, wong mulai seneng ibadah, ojo kon sombong. Fasabbih bihamdi rabbika fastaghfir. Tetap kamu bertasbih, kamu muji Allah, kamu beristighfar kepada Allah. Niku jadi gak ono katanya santriku wis diangkat dari pimpinan atau pimpin masyarakat moro lali moro bangga kemudian lupa diri, tidak, karena dia tahu mulai sih dididik bahwa semuanya yang menghendaki tatanan dan tuntunan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin asal itu kok ireng didadekno putih ya bisa. Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Kita itu menjalankan apa yang ditugaskan oleh Allah, perintah Allah. Tapi yang merubah, menentukan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ini di ayat keberapa? Kelima ya. Nabi Ibrahim pernah mendoakan kepada bapaknya. Ditegur oleh Allah, tugasmu mek njaluk Ibrahim menyampaikan sing hidayah iku aku, duduk
awakmu. Kemudian prinsip ini pun sampai sekarang kita pegang. Kita itu kudu ngerti tugas awak ini mek noto, ndongakno, ngandani. Dadine ya apa? Kudu pasrah nang Gusti Allah. Santri yang ngono. Kok oleh kiyaine santri kudu ngene kabeh. Gak iso. Macem-macem. Santrine sing penting yaine sing penting mulang, ngaji. Wae ngaji wae jamaah ndongakno. Besok dadi apa? Pasrah nang Gusti Allah. Faham? Kon yo ngono sing akeh pasrah nang Allah. Ditata ae karo Allah apa siap. Sing penting niate ditata ndek ae ndek dalan sing diridhoi karo Gusti Allah. Kok ditata santri dadi presiden? Oh siap. Ngono ae. Paham nggih? Santri kok dadi DPR? Siap. Santri kok dadi pedagang? Siap. Ngono santri dadi petani? Siap. Faham? Jadi gampangane santri itu generasi yang siap pakai di mana-mana karena dia sudah punya i'tiqad kuat pada Allah bahwa dia akan jalani hidup ini adalah untuk mengabdi pada Allah. Terserah Allah akan menempatkan di mana, dia akan tetap sujud dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, lek santri pikiran keren. Duduk santri cengeng apa cengeng? Kan padha ae tulisane cengeng macane padha, nggih. Tunggale lek nulis ane iku lho. Pego lho. Anduk apa ndok? Kan padha macane. Wal baidhu lan anduk lho. Baidhu anduk ya ndok. Ya tulisannya kan padha anduk ambek ndok. Mulane macane kudu bener. Kono tak takoni, kon kepengin aja sampai dadi santri cengeng apa cengeng? Cengeng apa cengeng? Lek cengeng itu santri yang tidak dewasa, tidak punya prinsip, jadi wong sik selalu lari dari kenyataan. Iku jenenge cengeng. Santri tidak boleh lari dari masalah, tapi santri itu bisa belajar menyelesaikan masalah. Kalau Anda lari dari masalah satu, maka Anda akan menghadapi masalah yang lain. Tidak ada habisnya. Faham tuh? Masalah itu hadapi, selesaikan, cari solusi. Maka masalah yang ruwet yang lain akan datang. Dia sudah tawar untuk Anda. Ini masalah ini biasa. Sama di pondok mengalami beberapa macam masalah. Tapi sama karena biasa di pondok tidak lari dari masalah, diselesaikan, dilakukan. Besok enteng ya sama dadi wong mulai. Misalnya ya dadi wong wis rapi dan ono masalah apa itu? Oh iki masalah ini tahu tak depi biyen di pondok. Masalah gak duwe duit ala biasa biyen mangan sandal barang umpamane. Maksudnya itu wis tahan banting ya. Ini yang membuat santri-santri itu sekarang diakui punya kekuatan yang luar biasa. Santri itu sekarang dilirik di mana-mana itu ya. Femdum. Boleh tak ceritani aku tunggu kan. Semoga kasih tau kabel lah ya. Mosok pencalonan presiden sih suwe tim-timnya wis kudu nalina ya gue sudah ono apane arek-arek iki. Pak mboten. Sing didelok ya karena kamu santri. Santri itu punya kekuatan yang orang lain kadang tidak memiliki. Faham? Cuma sing punya kekuatan gak kerasa. Lho mesti aja sing nglakoni gak kerasa. Paham lho mboten? Tak kei contoh. Awakmu lek nang jeding. Paham lho? Terus kon ndodok. Paham ndak? Kok gak mampu apa-apa ya? Kok gak mampu apa enggak? Gak mampu. Sing duwe bathek kanjene awakmu. Dadi gak barang dibuka, wong liya mlebu. Waduh, ambune kaya ngene. Paham? Paham ora? Iku barang elek, barang apik ya ngono ya. Kon wis kulino nglakoni apik, kon dzikir, kon wiritan. Kon iku dirobong barokah gak kerasa. Lah jenenge apa barokah iku wis di awakmu, paham? Tapi lek wong liya delok awakmu, waduh barokah tok santri. Kepingin wingi malam Jumat lagi lah wingi ya. Kula dikai kertas isine 1000 Mbah Giem apa sapa. Waduh.
Arek ciri-ciri mangane sate. Wah, suret rujine tok. Ngira mboten? Sampeyan koyo apa-apa gak ero wi kan sampean mangan tumpeng ya kan. Wah, iku mbuh sewune sapa no. Arek wedok kecipratan boleh iki kene kakean diterorono. Jajal gak kakean ditokno dhewe paling. Iki karena apa mereka mengirim seperti itu? Mereka tahu iki gene barokah. Aku di omah paling ati nyelameti ngundang tonggo ya repot sing nukono kresek, nukono wadah. Ngene mesti gawe undangan. Engko tek sing teko ya guru mesti maca tahlil ikhlas. Kadang gremeng selak mule. Le santri wis tahlil wis mari. Paham? Ojo maneh tahlil cak dikira gofilin sak jam ae tak gawe ngantuk kok. Paham ten? Jadi sing gane barokah gak rumangsa. Insyaallah besok kon yo ngoten niku ya. Dadi wong yo ngono kuwi. Kon nggo barokah, nggo rahmat Allah kon gale ngrumangsani tetep dadi kawulane Gusti Allah. Tapi awakmu iku barokahi nang wong. Ngono lho. Awakmu iku ngrahmati nang wong, membawa dampak positif maksud saya. Nggo barokah nang keluarga, nang anak, nang masyarakat. Iku santri ya. Walaupun kon dhewe gak rumangsa. Aku iki lapo sih kok wong iki kok padha koyoke apa kok golek ndongakno aku. Aku iku apaan aku ndongakno aku dhewe gak mandi, Bang. Paham ora? Kok niku paham ndak? Karena kadang-kadang awake dhewe ya bingung, ana wong sowan. Yai kula ndongakaken yai kada masalah. Padha wae aku ya akeh masalah. Ndongakno awakmu, aku dhewe ndongakno aku dhewe gak iso gitu. Tapi orang itu percaya, nggih po ndonga bareng-bareng. Nah, kadang-kadang kula guyon sama lek ruwet-ruwet malam Jumat nang pondok. Napa monggo perlombaan nangis bareng kali kula malam iki. Perlombaan nangis bareng kare lari-lari jam 11 niku. Nek sampean sumpek-sumpek, kok dijamin sampean gak sumpek mule. Paham lho mboten? Niki maksudnya napa sih? Jadi kula kali panjenengan iki bertugas nopo sing ditata kali Allah niku dilakoni, nanti bagaimana hasil daripada upaya kula kali panjenengan niku sing nentokaken Allah Subhanahu wa taala. Kados pada ayat yang nanti akan kita lanjutkan ini isinya adalah seperti itu. Nggih, nalikane wong iku mboten ofensif, kita hendaknya berbaik-baik, atau mereka tidak harbi memusuhi kita tetap hendaknya bersikap adil kepada mereka. Ketika mereka harbi, maka kita harus mengambil jarak, tidak boleh bersimpatik kepada mereka. Pundiki rumiyin untuk hari ini akan kita lanjutkan pada berikutnya. Muga-muga wonten manfaate. Nggih, nambahi kula kali panjenengan seneng ibadah pados ridhone Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.